guys, sekarang kita masih dalam perjalanan Cirebon Jakarta. Sambil jalan kita mau ngobrolin sekarang mengenai Ukraina. Gak apa-apa sih, biar direkam. Nah, daripada ngobrolin politik dalam negeri sensitif gitu ya Mak? Iya, iyalah kan udah pengalaman. Udah kapok. Jadi ini kan Mas Andang ini udah pernah ke Ukraina dulu ya, tahun berapa ya? Ke Kiev ya? 2000 sebelum aneksasi aneksasi oleh iya, menjelang waktu itu Rusia. udah konfrontasi tapi belum dianeksasi. Jadi kita bahas dari awal aja ya, kenapa si Rusia ini ya, mulai dari si Zelensky itu pengen ke NATO atau gimana gitu, sama perkembangan sampai sekarang ini, analisa ayah gimana soal perang Rusia Ukraina ini. Oke, gimana ya? Ya Rusia sebetulnya dia kan udah berhasil menganeksasi Crimea. Iya, Dan terusan Crimea itu bagian dari Ukraina dulunya ya. dulunya bagian dari Ukraina, tapi Iya. kan dianeksasi. Tapi waktu dia aneksasi Crimea tuh dunia belum dia masih biasa-biasa aja gitu ya. Ya Belum dunia masuk- bereaksi, tapi kan aneksasi itu kan dia tidak dengan dia pakai proxy kan, artinya proxy itu tidak langsung militernya Rusia terjun ke situ, tapi lebih ke dia bikin militerisasi di situ, yang dia sebut apa istilahnya tuh, ya kayaknya dia bikin militer apa sih namanya ya, kalau pejuang militer ya? referendum. Bukan. Maksudnya mereka bikin gejolak di situ. Jadi yang bertikai itu kan seolah-olah antara orang Crimea dan di antara mereka sendiri kan, yang dibiayai oleh Rusia. Jadi itu lebih ke kayak proxy. Jadi Rusia nggak terjun langsung, tentaranya diterjunkan di situ, tank-tanknya masuk kayak gitu enggak. Cuma dia support aja. Nah, begitu udah menguasai baru dia dipaksa referendum, tapi di referendum kan dibawa senjata. Baru Rusia seolah-olah menengahi, terus buat referendum mereka Milih pilih bergabung dengan Rusia. walaupun itu kalau menurut Barat kan itu di bawah senjata ya, milisi lah mereka, itu ya, Milisi. membentuk milisi di lokal itu untuk melawan pemerintahnya sendiri. Itu strateginya kan waktu aneksasi Crimea begitu. Nah sekarang karena udah merasa itu berhasil dan udah bisa dapat area yang lumayan luas Crimea, sekarang mereka mau ngulang dengan cara yang lebih frontal, itu menyerang gitu. Dan ternyata nggak berhasil. Nah nggak berhasil ini juga itu di luar dugaan, karena dulu NATO sendiri, salah satu analis NATO bilang itu 2 minggu doang Ukraina bakal jatuh. Tapi sekarang udah 6 bulan lebih. Sekarang udah 6 bulan ya? Udah 6 bulan dia. Nah itu kenapa rahasianya Ukraina bisa bertahan itu? Ya sebenarnya gini, Ukraina itu, Crimea itu kan dianeksasi tahun 2012 apa 2012 atau 2013 apa 2014, pokoknya udah cukup lama lah, artinya udah hampir 10 tahun ya kan, berarti udah hampir 10 tahun, mungkin berapa tahun, 7 tahun gitu. Nah Ukraina udah lebih siap juga sebetulnya, dia udah mulai secara militer dia di upgrade terus Jadi dia kekuatannya. mengambil pelajaran dari Crimea itu Iya, ya? satu itu, kedua bantuan militer dari NATO dan sebagainya juga secara perlahan udah masuk terus ke Ukraina. Dan kalau mau perang itu kan nggak bisa ditutupin zaman modern gini. Jadi waktu beberapa bulan sebelum dia nyerang Ukraina itu, ya NATO udah tahu kalau Rusia itu mau nyerang, karena udah ada mobilisasi pasukan di sepanjang perbatasan. Dan perbatasan itu kan panjang banget, perbatasan Ukraina Rusia itu kan panjang. Mobilisasi pasukan sepanjang perbatasan itu nggak mungkin disembunyiin. Itu udah Tapi kan NATO kelihatan. nggak buat apa-apa kan? Ya karena negara-negara NATO nggak berani dan nggak mau konfrontasi langsung dengan Rusia. Karena mereka tergantung Mereka hanya gasnya. mengecam aja. Ya bukan hanya karena tergantung gasnya Eropa, tapi nggak mau ikut terlibat direct war sama Rusia. Cara mereka mengecam, embargo ekonomi, sama ya udah warning nih, udah pasti mau diserang nih, siap-siap gitu. Ini
Ini Rusia udah mobilisasi pasukan, udah tahu berapa bulan sebelumnya itu kan bertahap mobilisasinya kan kelihatan. Pengerahan pasukan itu kan untuk menyerang itu kan kelihatan puluhan ribu pasukan itu nggak bisa disembunyiin gitu. Nah terus yang kita Tapi NATO waktu itu memprediksi kira-kira mungkin 2 minggu hanya waktu ya ada dalam salah waktu 2 satu minggu. analis NATO yang bilang begitu, tapi kan nyatanya nggak begitu. Nah itu rahasianya Ukraina bisa bertahan tuh apa itu? Ya rahasianya gini, ternyata kehebatan Rusia selama yang ditakuti itu nggak sehebat yang dibayangkan. Pertama ya mesin-mesin perang dia tuh ternyata banyak yang outdated, artinya dan dia masih memakai teknik perang lama gitu. Teknik perang lama ini artinya masih pakai model Tank-tank. strategi perang dunia 2 gitu. Jadi waktu militerisasi itu dia pakai tank. Sementara tank ini ternyata fragile menghadapi senjata modern, misalnya drone, Ya. terus kayak yang dari Amerika tuh apa HIMARS itu, apa senjata roket anti tank yang presisi tinggi gitu ya. Jadi nilai tank yang jutaan dolar itu bisa kalah sama drone yang nilainya cuma misalnya ratusan ribu dolar gitu. Itu drone-nya buatan Turki ya? Apa namanya? Ya nggak cuma Turki, Nggak dia cuma mungkin Turki, ya. ada drone dari Amerika juga. Nah, tapi memang yang naik daun drone-nya Turki, Apa mungkin namanya karena sih? Bayraktar. Ah ya Bayraktar itu keren banget itu. Ya karena drone Turki ini mau cukup murah gitu dibanding drone-nya Israel atau drone-nya Amerika, tapi ternyata efektif di dalam perang itu. Ya kan sekarang perangnya udah abadnya udah beda ya, maksudnya udah canggih, jadi ya ternyata tank itu nggak. Nah tapi kan jadi gini, untuk kita menduduki satu wilayah kan memang mau nggak mau kita pakai kekuatan Mobilisasi, pasukan darat iya, kan, mobilisasi mobilisasi kan. pasukan. Nah, mobilisasi pasukan itu memang ya teori perang manapun ya pakai tank Iya. gitu. Nah cuma dalam komponen perang tank itu ada beberapa komponen supporting tank ini. Jadi sebetulnya tank itu kan dilindungi, walaupun seolah-olah tank itu senjata modern alat berat gitu ya, apa heavy artillery gitu, tapi sebetulnya dia tuh membutuhkan pasukan infanteri. Nah secara rasio tuh ada satu analis juga yang bilang rasio antara infanteri sama tanknya ini nggak cukup gitu, karena tentara Rusia yang well trained itu ternyata kurang untuk menduduki Ukraina itu gitu. Nah ini jadi dukungan infanteri kurang di darat, terus kemudian dukungan Air Force-nya juga nggak kelihatan. Itu juga jadi pertanyaan banyak orang, kekuatan udara Rusia harusnya menakutkan kan, tapi kok nggak kelihatan air superiority-nya hampir nggak ada gitu loh di Ukraine. Ini juga. Nah kemudian yang juga orang suka lupa, Ukraine sama Rusia ini kan sebenarnya satu rumpun, kayak Indonesia Malaysia gitu. Mereka dulu satu negara, iya, dan ya mereka istilahnya udah tahu sama tahu lah kekuatannya, gaya perangnya apa semua, dulunya juga satu negara kan gitu. Dan Ukraine itu dulu salah satu basis produksi militernya Rusia juga gitu. Jadi secara teknologi sebetulnya kurang lebih sama mereka penguasaannya. Cuma bedanya mungkin karena negaranya jauh lebih besar Rusia, secara kapitalisasi anggaran dan sebagainya mungkin jauh lebih gede Rusia. Tapi kemampuan teknologinya Ukraine juga nggak kalah sebenarnya. Makanya waktu Ukraine mengklaim dia bisa nenggelamin kapal Moskva itu, makanya kan Ukraine bisa dia menenggelamkan kapal Moskva itu kan, dia istilahnya apa ya, flag carrier-nya, flagship-nya kapal laut kebanggaannya, kapal perang kebanggaannya Rusia kan, namanya aja Moskva kan, nama ini. Jadi itu bisa dihancurkan sama rudal yang buatan Ukraine sendiri. Jadi gitu. Jadi secara bukan dari NATO, bukan Amerika ya. Jadi secara teknologi juga dia sebetulnya 11-12 sama Rusia, cuma beda kapitalisasi anggarannya aja. Ibarat kata dia negara lebih kecil,
negara lebih besar gitu. Dulunya induk negara dia, tapi kan mereka satu rumpun. Jadi kemampuan inteleknya sama gitu kira-kira Iya, gitu ya. malah bisa jadi masih lebih cerdasan orang Ukraine kan, orang apa? Bisa jadi ya, nggak tahu ya, maksudnya secara Sama kali, kan Iya. sama satu rumpun. tapi apa ini apa namanya, yang jelas sih Ukraine udah lebih siap, dia mungkin juga mata-mata militernya dan sebagainya itu udah didukung sama Barat kan, teknologinya dari Barat, jadi setiap dia sekarang kekurangan artileri senjata dia disuplai terus sama Barat, ditambah Rusia kasih di embargo ekonomi, nah itu juga menyulitkan Rusia kan untuk artinya gini loh, ini kayak orang lari maraton. Waktu awal aja apa namanya, waktu awal aja sprintnya duluan Rusia, tapi kan nanti yang namanya lari maraton kan bukan yang paling cepat larinya di awal, tapi siapa yang kuat sampai di akhir kan gitu. Iya, iya. Tapi kan sekarang aneksasinya yang udah diduduk itu udah terjadi ya. Terus itu gimana itu? Apa mungkin Ukraine merebut kembali gitu? Nah ini aku nggak tahu ya. Jadi gini, kalau aneksasi pas Crimea itu mungkin memang banyak etnis Rusia yang tinggal di Crimea. Bisa jadi 50-50 atau 60-40, nggak tahu lah ya. Artinya mungkin juga 30-40% dari Emang mereka cenderungnya ke Rusia. iya, gitu. mungkin 30 atau 40% lah. Katakan kalaupun nggak sampai 50% ya, mereka juga ada kecenderungan ke Rusia. Nah, Iya. kita nggak tahu daerah-daerah yang lain. Kan daerah-daerah lain kan kayak Donetsk apa gitu, nggak tahu apakah etnisnya tuh masih etnis Rusia apa enggak gitu. Nah, itu yang jadi nggak semulus aneksasi sebelumnya. Begitu kan dulu milisi-milisi yang dibiayai Rusia ini emang tinggal di situ orang situ. Kalau sekarang ini Rusia karena udah kekurangan personil, dia memobilisasi rakyatnya. Iya, rakyat sipilnya. Iya, rakyat sipilnya seolah-olah mereka mau dipaksa dibentuk jadi milisi, disuruh tinggal di daerah yang dianeksasi itu. Nah, mereka nanti bagian dari referendum itu, gitu kan. Iya, iya. Nah, tapi kan ini bukan pasukan well trained. Iya. Jadi ada yang kepala sekolah, ada yang anak masih muda banget, 18 tahun ya, nggak ngerti apa-apa gitu. Ada yang ahli IT, jadi udah kayak strategi memaksakan diri gitu. Jadi strateginya udah kayak strategi orang bingung sih sebetulnya. Kalau sekarang kan kayaknya Rusia itu kan ada dua nih yang diancam Rusia. Pertama suplai gas kan. Kedua kan soal nuklir ya, yang bikin Yang paling dikhawatirin orang tuh nuklir sebetulnya. Iya, nuklir, Iya. iya. Kalau gas, enggak. jadi gini, kenapa enggak? Karena begitu Rusia menyerang Ukraine dan ada ancaman nanti Rusia bisa nutup Gas. gasnya, itu selama sekian waktu itu Jerman atau yang paling ketergantungan kan Jerman, dia terus menerus mengisi cadangan gasnya. Jadi dia siap walaupun dikhawatirkan kayak gimana pun, memang mungkin cadangan gasnya nggak 100% kalau kondisi normal gitu ya. Apalagi Tapi terus memadai dia gitu untuk musim iya, dingin gitu. tapi dia udah hitung terus numpuk terus, jadi mungkin cadangannya sekarang mungkin udah 90% atau 80%. Untuk menghadapi musim Itu karena musim dingin. Artinya kalaupun cadangannya itu nggak 100%, rakyatnya tinggal disuruh berhemat sedikit aja. Artinya berhemat 10% lah. Kalau biasanya kalau kayak di kita misalnya biasa nyalain AC dari pagi sampai malam, ya ini pagi sampai sore aja misalnya gitu, masih cukup lah energinya. Jadi dia udah ngisi terus cadangannya, terutama dengan musim dingin. Jadi separah-parahnya dia nggak dapat gas pun, dia masih bisa survive menghadapi musim dingin. Makanya dia masih tetap jalanin embargo gitu. Kan kalau analisa-analisa yang pro Rusia kayaknya Eropa bakal pendinginan, kehidupan mati total, nggak ada energi gitu. Itu enggak. Mereka udah siap-siap juga, udah antisipasi. Jadi baru 1 bulan atau 2 bulan perang berjalan aja mereka cadangannya udah 70% gitu. Jadi udah ngisi terus lah pokoknya, ngisi terus. Tapi isinya itu dari Rusia juga, ya? dari Rusia juga. Mereka menghemat ya, menghemat untuk. Iya, ada penghematan, terus ngisi dari Rusia juga masih jalan kan. Itu Rusia juga butuh uang kan dari jualan gasnya, dia tetap jalanin juga. Jadi istilahnya yang ditutup-tutup itu digaris kecil-kecil tuh nggak semuanya gitu. Ya itu istilahnya kayak strategi pisau bermata dua lah buat Rusia. Kalau dia tutup sepenuhnya juga dia nggak dapat revenue, ya kan. Tapi kalau dia buka juga
ya pride-nya kan nggak ada. Kalau dia buka semuanya juga kesannya gimana kan gitu. Sementara dia embargo kok nggak ngebales. Ya dan dapat cadangan-cadangan kecil-kecil dari banyak tempat lain, misalnya dari Qatar. Qatar, dari Azerbaijan gitu. Jadi nggak murni resesi energi gitu, krisis energi dia cuma pengaruh musim dingin bakal kedinginan gitu total gitu enggak. Jadi ancaman nuklirnya yang ngeri ini ya. Ini yang ngeri kalau misalnya si Putin udah kehilangan akal gitu, tiba-tiba dia keluarin senjata nuklir gitu, itu yang ngeri. Karena dia kayak ini kan udah kayak orang bingung nih sekarang. Nah, ada juga bilang kenapa sih Putin tuh sangat terobsesi sama Ukraina itu Ukraine kenapa gitu. itu? Kenapa ya? Ya karena Putin ini orang yang percaya bahwa sebetulnya mereka tuh satu bangsa gitu loh. Iya, iya. Dan Ini kejayaan Rusia itu sebetulnya awalnya dari Ukraine. Karena mereka tuh satu kerajaan, satu bangsa. Malah dulu waktu Moskow itu masih hutan belantara, nggak ada siapa-siapa, di Kiev itu udah jadi kerajaan besar. Jadi justru raja-raja dinasti Rusia tuh turunan dari Kiev itu. Namanya dulu Kiev Rus gitu. Jadi memang ya jadi kayak gini lah mungkin kalau romantisme orang Indonesia dulu Majapahit itu sebagai satu kerajaan yang besar sampai ke Brunei, Malaysia. sampai ke Malaysia, sampai ke Filipina mungkin gitu ya tuh. Sampai mana-mana lah gitu. Ya pusatnya di Jawa Timur. Nah, orang Jawa Timur sekarang kan bisa merasa, wah itu Brunei harusnya bagian dari kita tuh gitu. Nah, mungkin kurang lebih Putin gitu cara berpikirnya gitu. Jadi dia sangat bukan sangat meyakini ya, dia sangat terobsesi dengan itu gitu, dengan kejayaan Rusia masa lalu gitu. mereka kan sempat menguasai Kiev ya, tapi terus udah mundur ya. Iya nggak Udah bisa direbut karena kembali. gini orang nggak tahu Ukraine tuh dari luas banget. Daratannya luas. Iya, kalau kita di Ukraine itu sepanjang-panjang jauh. Kalau kita di Indonesia aja nih, kita jalan di mungkin yang paling sedikit penduduknya di mana, di daerah timur, di sebagian timur gitu ya, atau di Sumatera. Kita masih jalan tuh masih nunggu kampung gitu kan. Sepanjang jalan juga banyak. Kalau di sana sejauh-jauh mata memandang tuh kita jalan pakai mobil bisa cuma ladang-ladang gandum aja. Gitu, itu negaranya luas. Gitu. Artinya penduduknya tuh cuma 40 juta ya, 50 juta, tapi negaranya luas. Nah, makanya mereka bisa suplai gandum ke hampir seluruh dunia. Indonesia pun sebagian besar gandumnya Dari Ukraine. Kok aku selama ini kukira dari Amerika loh. Dari Ukraine ternyata. Dari Amerika, Kanada, Australia, termasuk Ukraine. Dulu sih Ukraine porsinya mungkin nggak banyak, tapi karena makin kesini dia harganya mungkin paling Bersaing, murah, terus kualitasnya bagus ya. Orang pada banyak Pabrik Ukraine ya. tepung terigu mungkin banyak beli ke sana. Malah ada gandum kan di sana luas. Jadi makanya orang dulu khawatirnya kan bisa memicu krisis global pangan. Nah itulah hebatnya Turki jadi mediasi dulu sehingga kapal-kapalnya Ukraine bisa keluar dari port gitu kan, bawa gandum itu kan udah dipanen semua. Itulah hebatnya lobbynya Turki gitu ya. Jadi bukan cuma omdo gitu. Emang dia bisa jadi jembatan gitu. Dan yang hebatnya itu kenapa? Ya karena dia bisa diterima dua belah pihak. Gitu. Ukraine mau dimediasi dan Rusia juga menerima, ya bisa keluar gitu gandumnya Ukraine. Dia kan salah satu senjata yang paling keren di Ukraine itu kan drone-nya Turki itu kan, yang bisa banyak banget tuh, berapa biji tuh itu apa tank-tanknya Rusia habis kena. Ya tapi sebetulnya sekarang udah berubah nih petanya. Udah. Jadi si Rusia juga belajar dan dia sekarang banyak bisa menghancurkan drone-nya Ukraine juga, iya. Tapi kan istilahnya tanknya Rusia udah banyak hancur dulu. Dan sebenarnya gini, di luar itu yang sangat membedakan tuh adalah mentalitinya. Mentaliti orang Rusia sama orang Ukraine tuh bedanya kayak bumi dan langit. Kalau orang Ukraine tuh istilahnya bersedia mati di membela tanah air kan. Iya. Ya, kalau orang Islam jihad lah bela tanah air kan gitu. Nah kalau Rusia tuh sebagian tentaranya tuh setengah hati. Ngapain gue gitu kan? nyerang negara orang
Iya, yang penduduknya nggak ada masalah sama kehidupan gua gitu kan. Di sana juga orangnya mungkin ramah tuh di mana. Ini setengah hati banyak dan tidak banyak juga ternyata pasukannya yang nggak bukan well trained gitulah. Jadi kan Rusia juga perang massal itu apa namanya perang yang masif Mobilisasi. itu kan udah lama kan zaman perang dunia dua dulu. Iya, perang dunia dua. Iya, pengalaman militernya itu udah lama gitu. Kalau perang-perang di kayak dia proxy war di Syria dan sebagainya itu kan nggak semua personelnya nggak banyak, nggak kayak di Ukraine. Jadi yang well trained dari Syria atau di front lain tuh nggak kayak yang dia terjunin di Ukraine. Mungkin cuma 10%-nya lah atau 20%-nya, selebihnya ya tentara-tentara tanpa pengalaman gitu. Sementara yang satu semangat bela tanah Juang, air, ya iya, semangat itu jihad. presidennya tuh Iya, maju terus. gitu. Ada di kancah perang itu presidennya coba hadir terus kan, dia ngomong terus. Padahal aktor ya, tapi ternyata jiwa juangnya hebat. Dan gini Nggak loh, kabur. memang posisi apa ya, kita bayangin kan seolah-olah ya kita diserang gitu ya. Tapi ketika kita diserang mungkin beda kayak main catur. Kalau main catur kan mungkin antara penyerang dan yang diserang kan gini, kalau orang main catur lebih seneng dapat bidak putih atau bidak hitam. Kan kalau putih nyerang duluan, kalau hitam kan bertahan. Tapi kan di papan catur itu nggak 50-50 kansnya yang hitam menang atau yang putih menang kan. Iya. Nggak berarti kalau yang nyerang itu kan yang nyerang duluan yang putih gitu itu kans menangnya jauh lebih tinggi kan, enggak. Nah, dalam posisi Rusia ini justru yang menyerang tuh dalam jangka panjang kans menangnya lebih rendah. Tahu nggak kenapa? Mentality itu. Satu faktor mentality ya. Ini kalau ini dari faktor lain itu secara geografis untuk dia ngasih suplai logistik ke tentara sekian banyak di sepanjang perbatasan itu masuk ke daerah musuh tuh luar biasa logistiknya. Besarnya, Iya, iya. nah itu yang diserang sama Ukraine. Oh. Jadi misalnya nih dia suplai logistiknya terhenti, tentaranya nggak bisa makan, mau tentaranya 10.000 juga, atau suplai artilerinya terhambat gitu. Itu kan susah logistik itu. Disengajain jembatan satu nggak dihancurin, nanti kalau udah mereka nggak bisa ini dihancurin, nggak bisa balik gitu. Sampai untuk bikin jembatan baru aja kan nggak, sulit gitu. Ini kasusnya nggak di lapangan. Artinya gini, kayak Indonesia aja, Belanda tuh nyerang kita cepet dia, tapi begitu dia mempertahankan daerah yang udah dia ambil dari kita itu susah banget karena kita perang gerilya kan. Kita datang nyerang kabur kabur itu strategi gerilya kan, dia susah gitu mempertahankan, itu susah. Waktu ngerebutnya sih sebentar, kayak Bandung Lautan Api kan, dia nyerang kita bakar aja semua, harus kita kabur. Tapi dia mempertahankan Bandung nggak, susah gitu loh. Ya itu sekarang kayak Ukraine sekarang gitu. Karena jumlah personilnya Belanda waktu itu kan kalah banyak sama orang kita walaupun persenjataannya lebih canggih. Iya. Karena kita kan ada tentara rakyat, semua turun jadi ngelawan Belanda gitu. Ulama rakyat, milisi lah dulu yang banyak kan gitu. Selain lulusan selain ex Kenil sama ex Peta. Nah ini jadi Ukraine sekarang. Nah logistik itu yang jalur-jalur logistik itu yang dihancurin sama Ukraine, sehingga susah, itu posisinya sulit mereka. Bahkan ada kan serangan Ukraine yang nyerang melewati perbatasan Rusia, yang diserang itu kota sumber logistiknya perang di daerah Rusia gitu. Ada juga kan kapal-kapal tempurnya, pesawat-pesawatnya Ukraine yang lewatin, yang diserang tuh daerah sumber logistiknya gitu. Nah itu kan ya, perang itu kan masalah logistik, bukan cuma masalah kemampuan militer sama masalah persenjataan. Contohnya Sultan Agung waktu mau menyerang Batavia kan logistiknya udah dipikirin, di Kerawang sumber yang ngasih makan tentaranya jalan dari Jawa Tengah sampai Batavia kan sepanjang jalan makan Tapi apa? kan waktu ini ya. Iya, waktu nyerang Batavia itu kan gitu. Itu kan logistiknya udah dipikirin. Tapi kan ternyata itu bukan Mataram ya. Itu Jayakarta itu dari Cirebon. Kalau pas Mataram kalah. iya, Mataram Kalau pas kalah. Mataram lawan Belanda. Kalau yang Iya. yang
Jayakarta itu lawan Portugis, Iya, menang, dia yang lawan menang. Portugis menang, Nah, iya. jadilah Jayakarta jadi nama kota Jakarta. Jakarta, iya. Tapi maksudku Sultan Agung dulu udah mikirin logistik tuh, sumber logistik itu dulu dari Kerawang, Pra. Jadi ketika dia nyerang Batavia, dia tentaranya selama ngepung tuh makan dari mana kan udah dipikirin gitu. Walaupun ya akhirnya kalah ya karena udah nggak kuat loh. Yang menang itu yang Batavia. Pangeran Jayakarta itu yang dari Cirebon, Sultan Banten. Iya, itu Banten, logistiknya dari Cirebon, Cirebon. ah. Jadi, nah perang itu kan usaha Banten, logistik. Cirebon, Iya. iya. Dulu Nazi itu juga kalahnya karena faktor logistik. Mereka terhenti Rusia. di Stalingrad, sekarang Saint Petersburg, karena logistik perangnya macet. Terus masuk musim dingin pula gitu. Tank-tanknya ditinggalin, orang nggak ada minyak, mau gimana? Gitu kan. Terus ininya keputus suplai pasukan senjatanya, ya logistik perang mah. Nah ini juga yang ya itu yang jangka panjangnya sih di atas kertas ya mungkin bakal menang kalau lihat kayak begini gitu, karena sulit dia mempertahankan logistik. Makanya strategi Rusia sesegera mungkin referendum langsung diakui sebagai bagian dari negara dia, udah selesai gitu. Tapi kan itu nggak, habis referendum kan orang nggak mau begitu aja kan, beda sama Crimea. Soalnya kan Zelensky juga udah pengen ngerebut kan. Iya, walaupun dia referendum iya. bilangnya pada pengen ke Rusia, tapi kan bisa diambil alih sama Iya. tentara Zelensky. Beda sama Crimea. Crimea itu sebagian itu milisi atau sebagian penduduk mungkin emang warga juga. Rusia etnisnya. Iya, walaupun di perbatasan tuh perbatasan Rusia tuh yang sekarang sama Ukraine juga mungkin banyak etnis Rusia juga. Ya bahasanya sama, ya kayak kita lah. Dulu kan bahasa nasionalnya bahasa Rusia. Walaupun orang itu juga punya bahasa sendiri. Oh jadi bahasa Ukraine sama Rusia itu sama ya? Ya bahasa mereka kan semua bisa bahasa Rusia karena zaman dulunya kan satu negara kan. Kayak bahasa nasionalnya lah. Ya udah. Kita kena macet di Cikampek. Mungkin gitu aja guys soal perang Rusia sama Ukraine. Jadi memang Ukraine itu memiliki rahasia tersembunyi kenapa dia bisa menang. Bisa menang, belum menang ya, tapi masih bisa bertahan sejauh ini menghadapi serangannya Rusia. Gitu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.